pekerjaan kerabat atau pekerjaan temen? Temen aja deh, soalnya kan gue deket sama temen-temen gue. Kalau kamu berteman, masa kamu nggak tahu pekerjaan mereka? Iya mah, karena mereka semua rata-rata nggak mau ngasih tahu. Ya udah, berarti ini adalah kesempatan besarmu untuk membuktikan sebenarnya mereka nyembunyiin apa sih? Ya ampun mah, nggak mungkin lah mereka ada nyembunyiin sesuatu dari aku, kan dosa mereka. Emang kamu siapanya mereka sampai bisa dosa? Udah deh, pokoknya kamu lihat aja pekerjaan temanmu sekarang. Oke, jual pentol mah, tapi aku nggak tahu siapa yang jual pentol. Siapa lagi kalau bukan Kesha? Oh gitu ya, berarti jadi PR lagi. Gue harus cari tahu siapa sih pemilik pekerjaan-pekerjaan yang muncul ini. Iya, Mama yakin kamu bisa memecahkan misteri kota ini. Hah? Woi Kesha, emangnya lo tahu misteri di kota kita ini ada apa aja sih? Sebenarnya murid-murid di sekolah kita ini kan banyak yang pekerjaannya aneh. Aneh gimana? Kalau lo gue tahu, lo kan pekerjaannya jualan pentol. Bukan gue yang aneh, tapi orang-orang yang aneh itu pasti bukan teman gue kan, karena nggak muncul. Oh, lo bisa lihat pekerjaan teman lo sendiri. Kalau gitu lo jalin aja hubungan pertemanan sama semua orang. Ide yang bagus juga tuh. Bagus sih bagus, tapi gue nggak nanggung kalau ada resiko ya, Vel. Udah, pokoknya kali ini tuh gue mau jadi detektif. Lo nggak usah ikut campur ya, dan lo diem aja kalau gue bisa lihat pekerjaan teman-teman gue. Iya, gue nggak akan ikut campur karena gue nggak mau kena masalah. Dela, gue jadi temen lo ya, gue mohon. Ide nggak level kali gue temenan sama lo. Kalau kayak gini susah banget kan buat lihat pekerjaan mereka. Hei Dela, siapa suruh lo nolak penawaran emas si Feli itu? Boleh deh. Iya Feli, mulai sekarang lo resmi ya jadi teman kita. Wah, makasih banyak. Akhirnya gue punya geng. Oke, hari pertama lo jadi teman kita, lo harus beliin kita makanan di kantin. Oh gitu ya, boleh. Uangnya mana? Enak aja, pakai uang lo lah. Iya bener, jangan-jangan lo nggak mampu lagi. Kalau lo nggak mampu, nggak usah jadi teman kita aja. Kok gitu? Ya udah, gue bakal traktir kalian hari ini. Nah gitu dong, kita mau 10 porsi ya. Apa? Bisa-bisanya mereka meras gue. Vel, lo udah jalin pertemanan sama berapa orang? Udah banyak sih, hampir seluruh siswa yang ada di sekolah ini. Terus gimana update tentang pekerjaan temen lo itu? Oh iya, gue update dulu deh. Ada yang jadi tukang, pencuci piring, babu. Ya ampun, kok gitu semua sih? Masa cuman itu? Emang yang lainnya nggak ada yang mencurigakan? Gak ada. Udah ya, gue harus ke kantin nih. Soalnya gue harus beliin Tiara sama Dela makanan. Emangnya lo nggak curiga sama mereka? Mereka itu kan kaya banget. Masa nyuruh lo ngetraktir sih? Kan gak masuk akal. Hah? Astaga, sekarang nambah lagi. Tapi disensor. Lo harus memecahkan teka-teki itu. Gue yakin mereka itu adalah impostornya. Kalau gue berhasil dapat impostornya, gue bakal dapat apa? Udah, jangan mikirin itu dulu. Yang penting lo fokus untuk tangkap impostornya. Mereka kan jahat. Jangan-jangan lo lagi impostornya. Mustahil ya. Nyokap lo aja tahu kalau gue jualan pentol. Masa dikira penjahat? Aduh, gimana cara gue bisa tahu yang disensor ini apa? Dikasih clue aja kagak. Vel, supaya bisa lihat yang disensor itu lo harus baca mantra di buku ini. Yang ada di buku ini. Apaan ini? Nggak penting banget. Kesha, jangan-jangan lo tuh penjahatnya ya. Ya ampun, gue nggak nyangka lo nuduh teman lo sendiri. Udah ya, pokoknya mulai sekarang gue putusin hubungan pertemanan kita. Seriusan lo, Vel, kalau gue iyain, gue bener-bener kecewa lo sama lo. Iya, gue yakin setelah kita putus pertemanan, yang disensor ini bakal hilang pekerjaan temennya. Oke, kalau gitu gue bakal tinggalin lo selamanya. Yes, gue berhasil nangkap impostornya kan. Kalau bener gue bakal laporin dia ke polisi. Loh, kok nggak hilang yang disensor? Bener dong kalau Kesha adalah penjual pentol. Mah, aku pulang. Feli, siapa suruh kamu nuduh-nuduh si Kesha? Kamu harus bayar perbuatan kamu. Kalau enggak, kamu nggak akan diterima di rumah ini. Apa-apaan kayak gitu? Ya udah deh, aku bakal baca mantranya. Untung aja tadi aku pungut bukunya ini. Prikitiu, prat. Bisa tahu harta keluarga atau masalah keluarga? Harta keluarga dong. Karena gue penasaran banget orang-orang punya hartanya apa aja sih. Kamu yakin nak harta keluarga di kota kita kan pada kecil-kecil? Enggak mah, aku nggak percaya soalnya teman-teman aku selalu pamer kalau mereka tuh punya uang yang banyak. Kalau mama sih nggak percaya ya, soalnya mereka itu kan kismin semua. Mama nggak boleh ngomong gitu. Ya udah maaf, mama bicara sama sesuai apa yang mama lihat aja. Tapi kamu boleh buktiin dulu deh. Iya mah, entah kenapa feeling aku nggak enak. Jadi kemungkinan mereka palsuin. Kamu ini ceramain mama, tapi kamu sendiri seuzon. Siapa sih yang mau mukul kamu? Dasar bocah prek. Tiara, jangan kemana-mana dulu. Gue mau lihat harta keluarga lo. Halah, percuma, gue kan perintis. Walaupun lo perintis, tapi uang lo udah 10 miliar. Iya dong, merintis dari nol justru itu letak serunya. Kalau lo ngomong gitu, gue curiganya lo pewaris ya. Daripada lo pusing ngelihat harta keluarga gue, mending lo lihat punya si anak baru tuh. Emangnya sekolah kita kedatangan murid baru? Dan dia super misterius, keluarganya sangat private. Oh gitu, tapi kenapa gue harus percaya sama lo? Lo kan sering bohongin gue dan sering ngerendahin gue. Ya udah, kalau lo nggak percaya itu hak lo. Lagi pula gue udah ngasih kerjaan ke lo, jadi harusnya lo berterima kasih ke gue. Nggak perlu berlebihan berterima kasih ke lo, nanti yang ada lo malah besar kepala. Bu, kasih tahu saya dong mengenai murid baru yang datang ke sekolah kita. Nggak bisa, itu sangat private, Feli. Harta keluarga ibu. Hah? Memangnya kenapa harta keluarga saya? Kamu pasti nggak akan bisa deteksi. Ini aneh banget, masa harta keluarga ibu cuma sebuah kotak? Kamu tahu tentang kotak itu? Kayaknya mending gue bilang tahu aja deh.
Iya, saya tahu, Bu. Kamu harus jaga mulut ya, jangan sampai bocor kemana-mana tentang kotak itu. Emang isinya apa, Bu? Berharga banget ya? Ya elah, namanya juga harta, udah jelas berharga kan? Lagi pula kamu kan udah tahu kenapa masih nanya. Iya, Bu, saya cuma basa-basi aja kok. Aduh, lihat punya siapa lagi ya, bosan. Gabut aja, Vel. Katanya lo bisa lihat harta keluarga ya? Lo udah lihat punya gue belum? Ya udah, gue lihat punya lo ya. Hah? Kotak? Gue nggak punya sama sekali, Vel. Lo kan tahu sendiri kalau gue kismin. Tapi kekuatan gue nggak mungkin salah. Bisa aja sih yang nerima keluarga gue di rumah. Ya udah, nanti gue bakal cek kira-kira apa sih isi dari kotak itu sampai bisa jadi harta keluarga. Harta keluarga lo sama kayak punya bu guru. Woi, gue barusan dapat info katanya sih nyokap gue nerima dari murid baru yang ada di sekolah kita. Gue harus cepet-cepet cari dia kan. Kira-kira dia di mana ya? Tadi setahu gue dia ada di toilet loh. Nggak tahu dia ngapain di sana, kayaknya bertapa deh. Mencurigakan banget tuh anak, pasti dia menggunakan ilmu-ilmu mistis. Vel, lo udah dapat kotak harta belum? Hah? Kotak harta? Jangan-jangan? Iya, gue dapat kotak harta dari Tasya. Kayaknya semua orang juga udah dapat deh. Kenapa semua keluarga dapat kecuali keluarga gue ya? Oh, itu mah pasti keluarga lo udah ditandain sama si Tasya. Pasti mau dibikin metong. Apa? Lo jangan main-main ya, Dela. Kabur. Gue harus cari tahu siapa sih murid baru ini. Kalau gitu gue harus buka pintu toilet ini dalam 3, 2, 1. Kenapa kamu cari aku? Kasih tahu gue kotak apa yang lo kasih ke semua keluarga yang ada di kota kita. Enggak semua. Iya, kenapa lo nggak ngasih gue juga? Kamu pengen banget. Ya udah kalau gitu kamu lihat aja harta keluarga aku. Soalnya kan kamu punya kekuatannya. Loh, kok nih orang bisa tahu ya? Dia tahu dari mana? Kenapa? Kamu takut? Enggak. Kalau dengan ngelihat harta keluarga lo bisa menjawab semuanya, oke, gue bakal lihat dalam 3, 2, 1. Bisa tahu kegiatan satpam atau mama? Ya jelas satpam dong. Soalnya belakangan ini dia emang agak mencurigakan sih. Loh, Dek, kamu kenapa? Bukannya tadi kakak udah suruh kamu ke sekolah bareng Pak Satpam? Aku gak mau lagi ke sekolah bareng Pak Satpam, Kak. Aku mau di rumah aja. Jangan nangis. Nanti kakak yang dimarahin sama mama. Jelasin ke kakak emangnya ada apa? Pak Satpam jahat. Jahat? Dia ninggalin kamu atau dia mukul kamu? Aku gak bisa bilang, Kak. Karena kata Pak Satpam jangan bilang siapa-siapa. Oh, ya udah kalau kamu gak mau bilang karena kakak bisa telusurin sendiri. Aku mohon bantuan kakak usut sampai tuntas ya. Mah, hari ini aku izin gak sekolah. Hah? Enggak. Kamu harus sekolah sekarang juga. Loh, Mah, bukannya habis antar adik Pak Satpam harusnya langsung pulang ya? Soalnya kan hari ini dia cuti. Dia kan emang udah pulang dari tadi. Tapi dia lagi makan di rumah kita, Mah. Iya, kebetulan tadi Mama udah kasih dia nasi goreng ikan asin. Oh, memangnya Mama gak ada ngelihat Pak Satpam itu agak mencurigakan ya, Mah? Mama gak curiga sih, malah Mama percaya banget sama dia. Oke, BTW Mama pegang apa tuh? Oh, ini asupan Mama tiap hari dikasih sama Pak Satpam. Hah? Jangan-jangan itu cara Pak Satpam mempengaruhi Mama dengan cara kasih ramuan dan menghipnotis Mama kan? Cepat ke sekolah, kalau telat Mama akan hukum kamu. Iya, Mah. Karena Mama nggak izinin gue, jadi gue terpaksa kabur sendiri deh tanpa ketahuan. Loh, Dek, kamu mau kemana? Aku ada urusan, Kak. Nggak boleh. Kasih tahu kakak dulu kamu mau ngapain karena kakak tuh was-was. Aku mau ke restoran yang ada di depan rumah kita, Kak. Di depan komplek. Biasalah anak muda suka nongki-nongki. Hah, Vel, kenapa hari ini lo gak masuk sekolah? Gue kan jadinya ikutan bolos. Kalau gitu mending lo bantuin gue, Kay. Kenapa lagi? Pasti mau minta gue buat ngerjain tugas lo kan? Bukan, tapi gue ngerasa Pak Satpam ini mau jahat sama adek gue. Soalnya dia ngikutin adek gue. Yang bener aja loh, Pak Satpam itu kan udah tua banget sedangkan adek lo masih kecil. Pikiran kita sama kan? Mereka kemana ya? Hah, ngobrol sama adek? Feli, kasihan banget sih lo gagal jadi kakak. Maksudnya apa sih? Adek lo tuh nakal banget. Wajar gak sih? Namanya juga anak kecil. Ternyata lo masih belum nangkap apa maksud gue. Kalau gitu lo lihat sendiri aja di dalam kantong celananya. Kantong? Lo bisa tahu sejauh ini dari mana, Siti? Gue sih tahu dari satpam lo. Tuh kan bener apa kata gue kalau pas satpam itu orangnya nggak beres, dia jahat. Emangnya dia ngelakuin apa? Cari tahu sendiri jawabannya ada di dalam kantong adek lo. Apa susahnya sih tinggal ngasih tahu doang? Oh, Pak Satpam udah mau pulang ke rumah, berarti adek gue aman kan? Vel, kenapa lo tenang banget? Adek lo kan? Udahlah, nggak perlu diselidiki lagi karena dia udah pulang ke rumah. Tapi tadi gue lihat adek lo bareng sama Pak Satpam. Hah? Buat apa adek gue ke rumahnya Pak Satpam? Lo tahu rumahnya kan? Kalau gitu kita harus datang ke sana. Gue bakal bantuin lo. Kalau perlu kita lapor ke polisi deh. Kayaknya nggak perlu khawatir deh, soalnya sekarang Pak Satpam mampir ke apotek, pasti adek gue cedera ini. Ya ampun, lo berpikir positif thinking banget sih, Vel. Kalau gitu gue nggak tanggung jawab ya kalau terjadi apa-apa sama adek lo. Iya. Hah, sekarang Pak Satpam udah sampai di rumah. Jangan-jangan dia bawa adek gue juga lagi. Nah, adek kamu hilang. Masa, Mah? Hah, Pak Satpam menculik nih? Apa maksud kamu? Pak Satpam itu kan tugasnya ngelindungin kita, bukannya malah ngeculik adek. Tapi beneran, Mah, aku punya kekuatannya. Kalau gitu, aku harus cari celananya adek kan, siapa tahu ada di sini. Nah, ini Mah. Loh, biasanya kan adek selalu pakai celana itu. Kok tumben ya hari ini dia nggak pakai celana yang itu? Kata temen aku jawabannya ada di dalam kantong celana ini, Mah. Kalau gitu kita harus lihat sama-sama kan? Oke, udah siap? Bismillah.
Bisa tahu jumlah suka atau jumlah benci? Jumlah suka aja deh, soalnya kan gue baru pindah ke kota ini, jadi gue mau tahu orang-orang tuh suka nggak ya sama gue. Ya jelas suka dong Non, soalnya saya aja suka. Hehe. Iya pak, saya juga suka, soalnya tuh bapak baik, bapak sering antarin saya kemana-mana. Iya dong, secara kan jumlah suka saya aja 50. Kalau saya, masih belum muncul pak, loading mulu. Oh, mungkin terlalu banyak yang suka sama Non, makanya agak delay. Sabar aja ya Non. Bapak bisa aja bikin saya jadi kegeeran kan? Betul Non, tapi saya peringatkan ke Non ya, kalau terlalu banyak yang suka sama Non, itu bakal jadi malapetaka loh. Ya ampun pak, tenang aja, saya tuh bisa bela diri kok. Widih, ampun suhu. Hai semuanya, perkenalkan nama gue Feli, gue murid baru di sini. Sok-sokan banget tuh murid baru. Iyalah, dia pasti nggak bisa ngalahin lo, Ti. Sini lo duduk di samping gue aja, kita sebangku. Iya, gue bakal bantu kalian semua, jadi gue bakal menyukai kalian semua. Percuma kan, karena orang yang suka sama gue tuh udah banyak banget, bahkan satu kota ini. Oh gitu. Ya jelas lah Feli, kenapa lo kayak meragukan Tiara kayak gitu? Tiap hari ya, Tiara itu dijemput sama mobil mewah. Iya, hal ini yang bikin kita suka banget sama Tiara. Oke, aneh. Berani-beraninya lo ngatain gue aneh ya? Feli, lo belum tahu aja imbasnya kalau lo berani ngatain Tiara kayak gitu. Udah nggak apa-apa, gue maklumin aja karena dia murid baru di sini. Aduh, mana sih kantinnya? Cepet beliin gue burger di kantin, beliin 50 ya. Satu burger aja 100.000. Kalau 50 banyak banget duitnya. Kenapa? Lo nggak ada duitnya? Nggak mampu? Oh ya udah kalau gitu Ti, hukum aja dia. Dari tadi kan dia ngelawan lo mulu, ngerendahin pula. Jumlah suka kalian kan banyak banget, tapi kenapa kalian mojokin gue mulu sih? Karena lo adalah boneka baru kita. Kalau gitu artinya lo jahat dan nggak pantas punya jumlah suka yang banyak. Lo juga Dela? Oh, makin menjadi ya. Dela kurung dia di gudang sekolah sekarang juga. Siap bos. Apa sih? Loh, beneran? Aduh, gelap banget, gue takut. Hai. Kamu juga dikurung di sini? Iya, aku udah dikurung seminggu di sini. Kamu pasti korbannya Tiara dan Dela juga ya? Ya ampun, jangan-jangan nasib lo sama kayak gue. Jumlah suka lo berapa? Nggak ada yang suka sama aku. Ya udah, kalau gitu mulai sekarang gue bakal suka sama lo biar nambah. Makasih ya, tapi kalau kamu berharap keluar dari sini udah nggak bisa. Idih, putus asa banget. Suara apaan tuh? Oh, itu pasti dijemput sama emaknya. Soalnya kan emaknya keturunan darah biru, makanya harus dihormatin. Oh, jadi tiap dijemput atau mamanya datang ke sekolah disambut kayak gitu. Kalau gitu gue cepetan harus lihat. Kamu kan gak bisa kabur. Bisa itu, gue ada lihat jendela. Makanya buruan, mumpung mereka semua lagi lengah. Mereka kemana? Kenapa hilang? Cepet Tiara. Tunggu. Kenapa gue kayak kenal suara itu ya? Jangan-jangan. Lo kan dikurung Tiara dan Dela, kenapa jadi ada di sini lagi dah? Gue berhasil kabur. Kebetulan banget ini kesempatan gue ngasih tahu lo. Tadi gue mampir ke mobil emaknya Tiara, terus gue nemuin nama lo terukir di sana. Nama gue? Seriusan lo? Nggak mungkin lah emaknya kenal sama gue. Gue beneran, kalau lo nggak percaya lihat aja sendiri. Tunggu, sebentar lagi jumlah suka gue bakal muncul. No, itu artinya lo juga bohongin gue dan lo nggak suka sama gue. Ya, ketahuan deh gue bohong. Ups. Ya ampun, tuh orang padahal kelihatan baik. Itu trompet lagi, itu artinya mamanya balik ke sekolah lagi kan? Gue harus datang ke sana. Gue harus buktiin kan perkataannya Keisha. Tiara, buka cepet, gue mau lihat apa isi mobil lo dan siapa sebenarnya nyokap lo. Gangguin gue mulu, Ma. Aku mau anak ini dikeluarin ya dari sekolah, nggak mau tahu, pokoknya harus. Mana Ma lo? Gue mau lihat. Itu ada di dalam mobil. Loh, Ma, kenapa aku ditinggal, Ma? Rupanya nyokap lo berpihak sama gue ya? Nggak mungkin, karena gue anak kesayangan. Ya ampun, hari ini lelah banget. Siapa sih yang bertamu? Ganggu gue aja. Ada apa? Kamu harus ikut kita sekarang juga.